Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Setiap hari demi setiap hari Tuhan kasih kita kekuatan. Dan pagi hari ini, siang hari ini kita mau sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Setiap pujian yang akan kami naikkan, setiap lagu yang akan kami nyanyikan Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Bapa, kami mau bawa hati kami yang penuh ucapan syukur. Sungguh karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
Kami mau bawa sembah kami Tuhan, nyanyian pujian. Yes Lord, ya Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku berduka. Mari dengan sungguh hati, inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan, kepadamu, oh Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus, Yesus, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Ajaib segala perbuatanmu, ajaib Engkau di hidupku, tiada Allah sepertimu Tuhan, Engkau Rajaku. Haleluya, haleluya, oh Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, layaklah Engkau disembah Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bawa pujian kita yang terbaik hanya baginya, hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Raja kami, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian kami bawa syukur kami, Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Naikkan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Sungguh Engkau besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang layak terima segala puji-pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersukacita Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, kami mau bersukacita. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari sapa saudara di sebelah kanan kiri. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Kita katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sekali lagi katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu,
sedang diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini, kita mengarahkan tangan kita ke depan, berdoa untuk mereka. Buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar, tolong arahkan tanganmu kepada mereka, biar Tuhan akan terus memberkati, memimpin kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa, Raja di atas segala raja.
Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Kepada Tuhanlah kami menyerahkan kehidupan kami. Kepada Raja yang kami agungkan. Kepada Raja yang memerintah kehidupan kami. Kepada Raja di atas segala raja yang memberkati kami. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu. Berkati orang tua yang hadir di sana. Berkati anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka. Tuhan perdengarkan suara-Mu bagi mereka. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan sampaikan ya Allah pesan-pesan Tuhan kepada kakak-kakak pembina untuk diajarkan kepada anak-anak. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan berikan mereka ketenangan dalam ibadah. Berikan suasana ilahi, suasana surgawi dalam ibadah. Sehingga mereka tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh berpaut, menyembah, memuji dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan kesehatan daripada Tuhan terus mengalir. Kekuatan kemenangan daripada Tuhan menjadi bagiannya. Darah Yesus membungkus Tuhan. Dia Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Allah yang hidupnya mendengar doa kami. Orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak segan-segan membawa anaknya ke rumah Tuhan. Karena ini adalah kerinduan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan Allah yang hidup. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dan Tuhan juga akan berbicara meskipun masih kecil. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib untuk memberkati kami. Perdengarkan suara-Mu Bapa melalui cerita-cerita yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Baik Pak Yunus yang memainkan musik Tuhan di dalam nama Yesus. Allah juga memberkati mereka. Kesatuan hati, kesatuan roh, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan kami ya Bapa. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengiring-Mu ya Bapa. Jadikan kami bejana-Mu yang sempurna. Yang Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwa
mengiring. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, jadikan kami bejana yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan. Kami bersyukur boleh memuji Tuhan, boleh datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan baik dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan pujian kami dan sebentar kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, bukalah hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat mengerti akan maksud rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua hamba-hambanya yang sudah melayani kita bersama-sama ibadah pertama, ibadah kedua ini. Shalom. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema firman Tuhan bejana yang berharga. Bejana adalah satu tempat, satu tempat di mana tempat itu akan diisi sesuatu yang berguna bagi tuannya. Saya tadi teringat waktu saya masih kecil hidup di kampung saya itu pada zaman saya masih kelas 5, kelas 6, 4, 5, 6 SD itu masa jaya-jayanya Danau Toba dengan ikan mujair. Tetapi untuk menjual itu bukan diangkut dengan kendaraan, tapi diangkut dengan keranjang. Perjalanan yang jauh melalui bukit baru sampai di atas dengan sekian kilometer. Setelah sampai kami di atas, beberapa jauh dari pinggir tebing itu ada satu kampung. Nah di kampung itu ada yang menjual namanya minuman aren yang manis yang semua orang suka. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, minuman itu dimasukkan atau diisi kepada satu bejana. Tapi bejananya bukan terbuat dari tanah liat, tetapi dari bambu. Kita bukan melihat dari bejananya, tetapi isinya yang berharga. Kita boleh minum kalau kita beli. Berarti mahal, berarti berharga, berarti penting isinya. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai bejana yang berharga? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita sambung dengan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bejana itu adalah satu tempat wadah, tetapi berfungsi untuk diisi sesuatu yang mahal, yang penting, yang berharga. Jadi bejana itu berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan atau mengangkut atau membawa sesuatu yang ada di dalamnya, atau menyajikan berbagai jenis bahan, baik itu mungkin cair atau padat, serta memiliki peran penting dalam berbagai kehidupan manusia. Jadi bejana bukan untuk dipajang, ya, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk diisi dan dikeluarkan isinya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika saya melihat, ya, bejana yang terbuat dari bambu. Bambunya tidak dijual, bejananya tidak dijual, tetapi kami butuh isinya. Pada saat itu kami berjalan dengan jauh, di mana kami menenteng atau ditaruh di kepala atau di bahu, ikan yang ditaruh di dalam keranjang itu, di pundak atau ditaruh di kepala begini, berjalan dengan jauh, berkeringat, ya, kecapean. Ada bejana yang berisi sesuatu yang berguna bagi kami, yang memuaskan dahaga kami, walaupun kami harus mahal untuk membelinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya menjadi bejana yang berguna. Sekali lagi, jadi bejana itu bukan untuk dipajang, tetapi untuk diisi dan dikeluarkan isinya. Kita memang manusia berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibarat bejana yang rusak, Tuhan ibarat tukang periuknya yang berhak menghancurkan bejana itu. Ya, yang berhak untuk menghancurkan bejana yang rusak itu. Kemudian Tuhan membentuk kembali menjadi yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Atau Tuhan Allah memiliki kedaulatan secara utuh atas bejana yang Dia mau bentuk, atau atas diri kita sebagai bejana yang Tuhan mau pakai. Dia dapat membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Ya. Dia bisa membentuk kita seperti apa yang Dia ingini. Mungkin bentuknya itu lonjong, atau mungkin bentuknya seperti gelas, atau mungkin bentuknya seperti teko. Ya. Tapi yang terpenting di dalamnya isinya yang dapat dipakai. Bejana yang berharga jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Itu tadi ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Bapak saudara-saudara, kita semuanya yang pernah melihat gelas, piring, mangkok, cerek, dan bejana-bejana yang lain, ketika ada di rumah kita, kita mau pakai, tetapi kita lihat kotor, isinya itu tidak bisa dipergunakan, maka kita tidak akan pakai bejana itu. Ya, mungkin kita abaikan. Atau kita melihat bejana dipajang tapi tidak ada isinya. Atau isinya sesuatu yang tidak bisa berguna untuk orang lain. Maka bejana itu tidak ada artinya. Maka bejana itu akan menjadi sia-sia. Bejana itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Bejana yang berharga itu berarti harus dibersihkan, dikuduskan. Bersih, kita sebagai manusia bersih dari dosa.
Tuhan tidak memakai bejana yang kotor untuk diisi dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Atau kita tidak mengisi bejana itu dengan air yang kotor. Karena itu memang tidak bisa diminum, tidak bisa dipergunakan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Bertobat adalah proses pembersihan bejana. Membersihkan diri. Ya. Meninggalkan dosa. Bertobat. Berhadapan dengan Tuhan. Mencari Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dalam proses pertobatan itu kita harus perlu mengakui. Jujur di hadapan Tuhan, terbuka tentang apa yang kita alami. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan mau kita mengungkapkannya. Tuhan mau kita berbicara kepadanya. Tuhan senang apabila kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Berbicara pribadi lepas pribadi. Jujur terbuka. Tidak menutup-nutupi, bagaimanapun Tuhan tahu. Ya. Itulah proses pertobatan. 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harus ada pengakuan. Tadi yang saya katakan, harus terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berdosa, saya melakukan ini. Saya mau dipulihkan Tuhan supaya bisa menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi keterbukaan itu ternyata penting. Ya. Baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapa saja. Ya, perlu terbuka jujur. Ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, tidak ada pengampunan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seseorang berdosa kalau tidak mengakui, bagaimana cara mengampuninya Tuhan? Ya. Kalau tidak mau mengakui dia sudah tahu salah tapi tidak mengakui, bagaimana memaafkannya? Bagaimana menghapuskan ibaratnya? Dosa itu akan tetap. Jadi harus ada mengakui. Raja Daud katakan, sebelum aku membuka mulutku dan mengakui di hadapan Tuhan, tulang-tulangku seperti remuk. Tapi ketika aku membuka mulutku, memberitahukan kepada Tuhan tentang dosaku, maka menjadi lega perasaanku, kata Raja Daud. Ya. Seperti itulah bejana yang berharga di mata Tuhan. Berguna bagi tuannya. Nah, ini kita catat berguna. Kalau tidak berguna enggak penting. Ya. Berguna berarti siap untuk dipakai sesuai dengan kehendak tuannya. Demikianlah hidup kita. Siap untuk dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan, saya mau begini. Saya mau seperti ini Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhanlah yang membentuk kita. Kita adalah tanah liat. Bejana atau hidup akan menjadi berharga dan mulia ketika hidup kita dikuduskan. Dibersihkan dari kenajisan. Dan tunduk dalam proses pembentukan. Walau kadang menyakitkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tunduk itu, mengakui itu, jujur itu, bagi orang-orang tertentu itu sulit. Tapi bagi orang yang sudah dalam hatinya ada Tuhan, pasti akan dengan mudah mengakui apa yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Walau kadang-kadang memang menyakitkan. Ya, tapi justru disitulah kita dibentuk, diproses. Sama seperti pagi saya buat satu ilustrasi kayu, pohon yang besar. Kadang-kadang kita bisa mendengarkan bunyinya demikian. Kalau pohon besar satu di sini, rantingnya ke sana dan ranting ini ke sini, ini nggak pernah bertemu. Sekencang apapun angin, kecuali ini tumbang, maka akan ketemu. Tapi biasanya ada pohon itu satu di sini, rantingnya yang besar itu berdempetan begini. Maka ketika datang angin ini bergesekan, bahkan kita dengar sampai berbunyi, sampai kulitnya terkupas.
kadang-kadang Allah ada kalanya seperti itu Tuhan membentuk kita supaya menjadi bejana yang mahal, yang berharga. Pohon itu tetap berdiri, tidak mati. Dia udah terbiasa dibentuk seperti itu. Tidak menjadi beban. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya, ketika ada proses itu, seperti saya katakan tadi, walau kadang menyakitkan, tetapi itu membuat kita menjadi jemaat atau pribadi-pribadi yang mahal harganya di mata Tuhan. Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa kita harus berharga sebagai bejana? Apa alasannya? Walaupun kita tanah liat. Karena bukan manusia yang membentuk tetapi Tuhan. Nah, siapa yang membentuknya itu yang membuat mahal. Ya. Bukan kehendak manusia tetapi Tuhan yang membentuk kita, yang membuat mahal. Ya, Dia sebagai penjunan. Tuhan sang penjunan yang membuat kita menjadi bejana yang berharga. Jadi bejana yang berharga disediakan untuk pekerjaan yang mulia tadi. Yaitu memancarkan kemuliaan Kristus. Dipakai untuk melayani. Dipakai untuk menghibur. Dipakai juga untuk melayani sesama. Dimanapun kita Tuhan tempatkan atau Tuhan taruh. Tuhan suruh pergi untuk tugas yang mulia. Jadi membuat bejana ini menjadi bernilai atau berharga mahal. Tadi sudah saya katakan, bukan masalah bentuknya, atau terbuat dari emas, perak, atau tanah liat. Dia membuat berharga karena isinya itu yang mahal. Isi yang dimasukkan ke dalam. Tadi saya sudah disinggung, kalau kita punya bejana yang mahal, tapi dimasukkan ke dalamnya itu air dari kali, dan tidak bisa digunakan, itu tidak ada gunanya. Tapi walaupun kita lihat orang lain sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau firman Tuhan berakar dalam diri kita, itulah disebut bejana yang tangguh. Firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi kuat. Apapun yang ditugaskan oleh Tuhan, apapun yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi tangguh siap untuk melakukannya. Itulah bejana yang berharga. Kemudian, bejana akan berharga apabila diisi atau dimasukkan dan benda yang berharga tadi. Dan bejana itu berharga itu khusus untuk sang pemilik. Ya, pemilik. Tuhan menjadi pemilik, maka kita akan berharga. Kalau kita mempunyai bejana yang mahal, isinya itu mahal, itu akan kita jaga, akan kita pelihara. Ya, seperti itulah Tuhan di hadapan kita. Hidup orang percaya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sang Tuhan, yaitu Allah sebagai penjunan tadi. Ya. Jadi diri kita bukan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi untuk Tuhan. Kita tidak berhak mengatur diri kita semau kita. Kita tidak berhak memperlakukan diri kita semena-mena atau senang-senang terhadap diri kita sendiri. Karena kita sudah menjadi bejana, kita sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti dirinya, itu berdosa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau ada orang yang gantung diri, itu berdosa. Kalau ada orang yang menjatuhkan diri dari gedung, itu berdosa. Nah, kita yang udah tahu tidak akan melakukan itu karena kita mahal. Amin. Ya, bejana yang mahal karena Tuhan yang membentuk. Dan isinya itu adalah firman Tuhan. Yang memancarkan kemuliaan Kristus dari kehidupan kita dimanapun kita berada. Walaupun dikatakan tadi bejana tanah liat, ya, yang rapuh dan lemah, tetapi bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah nilai kita terletak pada diri kita sendiri. Ya,
Tetapi pada apa yang kita tampung. Nah sekarang yang kita tampung apa? Kita sebagai bejana, apa yang kita tampung di dalam diri kita? Apa isinya? Coba kita merenung sebentar. 5 detik. Apa isinya Bapak saudara-saudara? Kepahitan kah? Dendam? Amarah? Benci? Sehingga merasa gagal. Jatuh dalam dosa. Persoalan seolah-olah tak kunjung selesai. Apa isinya? Yang saya sebutkan tadi kah? Atau isinya Kristus? Mari kita baca dulu Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak saudara-saudara, apabila di dalam perjalanan hidup kita, ya, ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, Tuhan akan bentuk lagi. Proses ada yang saya katakan tadi, walaupun menyakitkan tapi diproses, dibentuk oleh Tuhan. Jadi, apabila Tuhan masih memberikan kita hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Amin. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk berubah, untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka akan yang nampak di dalamnya bukan lagi kepahitan, bukan lagi dendam, amarah, benci, tetapi Kristus yang terpancar dari kehidupan kita sebagai bejana yang mahal atau berharga. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang membuat kita bisa teguh, bisa tetap punya pengharapan. Karena ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Walau dikatakan tadi bejana yang bisa cepat rusak, rapuh, retak, pecah. Tetapi karena ada Kristus di dalam, itu yang akan membentuk kita menjadi bejana yang tetap utuh. Tidak mudah menjadi jatuh, tidak mudah tergeletak. Tetapi bisa berdiri oleh karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Sekarang untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita ambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita. Harus ada keputusan yang diambil. Apakah kita menjadi bejana yang berharga, yang mau dipakai oleh Tuhan, atau bejana yang tidak berguna? Ada dua bejana Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang bejana yang berharga, ada yang tidak berharga. Bejana yang berharga tadi, apabila diisi dengan kemuliaan Kristus, memancarkan cahaya. Bejana yang tidak berharga tadi, kalau ada amarah, dendam, benci di dalamnya itu. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, keputusan yang harus kita ambil, berserah dan datang kepada Tuhan agar Tuhan menyucikan kita dan Tuhan pakai kita sesuai dengan rencananya. Ya, mari kita datang menghadap Tuhan dengan kejujuran, ketulusan tadi. Dengan keyakinan kita, maka Tuhan akan menyucikan kita dari segala apa yang kita perbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pakai kita sesuai dengan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mintalah setiap waktu Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Ya, perlu kita berbicara, mintalah Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Memenuhi, mengisi setiap kehidupan kita. Bukan dendam, bukan kepahitan, dan bukan amarah. Ini perlu kita simpan di dalam kehidupan kita.
supaya Roh Kudus itu menyertai, memimpin, mengiringi setiap langkah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakailah hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara, itulah bejana yang mahal. Beda tampilannya dengan orang lain. Namanya mahal pasti beda. Ya. Dan pakailah hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita sebagai bejana yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan maksud rencana Tuhan dalam hidup kami, Tuhan, sebagai bejana. Dan biarlah kami menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Dipakai Tuhan seturut dan sesuai kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, Tuhan ingatkan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, bentuk kami kembali sesuai dengan apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Engkau tetap berbicara dalam setiap hati kami, supaya jangan kami dengarkan saja firman Tuhan di gereja ini, tetapi dimanapun kami berada firman Tuhan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus, yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mau angkat satu pujian, darah-Mu Yesus.
pujian ini dengan senandung. Ya, rapnya saja. Sementara Bapak Ibu menyanyikan pujian ini dengan senandung, saya akan membacakan ayat-ayat firman Allah supaya Bapak Ibu Saudara semua akan mengerti betapa kudusnya Allah kita. Supaya setelah kita mengambil perjamuan kudus, kita tidak berdosa di hadapan Allah, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Naikkan pujian ini dengan senandung, rapnya saja. Dengarkan firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan meminum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah, perhatikanlah dengan baik. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kalau dia tidak mengakui Tuhan, dia berdosa di hadapan Allah. Pastikan imanmu, pastikan hidupmu, mengakui bahwa dialah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Dialah satu-satunya Allah penyembuhmu. Dialah satu-satunya Tuhan penolong hidupmu. Sehingga setelah engkau minum cawan dan anggur, minum cawan ini dan makan roti ini, Bapak, Ibu dan saya mengalami pemulihan daripada Allah. Diberkati oleh Tuhan. Tidak mendatangkan sakit penyakit, tidak berdosa, tetapi kita dilepaskan, dibebaskan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, naikkan pujian ini dengan senandung. Nanti Bapak Jamal akan membagikan saudara perjamuan kudus ini. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Pujian ini dari awal, sukacita Tuhan.
telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan. Pada waktu malam itu sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan, engkau mengingat akan aku. Biarlah pada pagi hari ini saudara terus mengingat akan Tuhan. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan kuasa-Nya. Ingat akan kehadirannya dalam hidupmu. Ingat akan berkat-berkat-Nya yang sudah engkau terima, yang sedang engkau terima. Bahkan dengan iman kita katakan kita akan terus menerima berkat itu. Ingatlah Tuhan, ingatlah kasih-Nya, ingat pengorbanannya, dan ingat apa yang Dia telah lakukan untuk saudara dan saya. Sehingga imanmu terus bertumbuh, engkau mengasihi Dia. Adakah Bapak, Ibu, Saudara semua mengasihi Tuhan? Jikalau engkau mengasihi Tuhan, mari kita terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Setelah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Ingatlah, ingatlah Dia. Dia tidak pernah jauh. Dia ada dalam hidup saudara. Dia tidak pernah melupakan engkau. Dia ingat bahwa saudara adalah biji matanya. Dia tidak pernah melupakan doamu. Dia tidak pernah melupakan permohonanmu. Dia ingat bahwa saudara adalah anak-anaknya yang dikasih, yang telah ditebus dengan darahnya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Percayakah saudara bahwa darah Yesus telah menguduskan kita? Percayakah saudara bahwa darah Yesus sudah menebus kita? Percayakah saudara bahwa darah Yesus menyelamatkan saudara? Ya Allah, pengakuan yang jujur. Pengakuan yang jujur dari umat-Mu membuat kami tidak berdosa ketika kami mengambil perjamuan ini. Karena kami percaya kepadamu. Karena kami percaya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita terima berkat kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang suci, darah-Mu menguduskan kami. Inalala syakana makanana, demikianakan makanana makanana makanana, dikinakan mikinaha makanau kinau makanal manau sinala. Oh, haleluya. Ikinalala sakana makanala se. Haleluya, haleluya. Irarara sakana mikana makanala sa. Makanala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Allah. Engkau hebat, Engkau ajaib. Engkau hadir, Engkau memberkati. Engkau datang, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang baik, segala yang baik, segala yang kudus berasal daripada Allah. Itulah yang kami terima, itulah yang kami nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Sarmen. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan siang hari ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, minggu ini tidak ada pengumuman, kegiatan sepekan berjalan seperti biasa. Mari tiba saatnya kita akan akhiri kebaktian kita siang hari ini. Mari saya undang untuk Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan
Tuhan dari dalam lubuk hati kami. Kami berterima kasih buat berkat yang sudah kami terima melalui ibadah ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih liburan, yang ada di luar kota. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan kembalikan mereka kembali ke Jakarta. Sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh berkumpul lagi, bergabung lagi untuk beribadah. Dan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya jika ada di antara kami yang sakit dengan iman, kami katakan, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang belum mendapat pekerjaan dengan iman, kami katakan, Tuhan sudah buka jalan untuk kami. Jikalau kami merasakan ada keletihan, kelelahan di dalam jiwa kami, Tuhan dengan iman kami katakan, darah Yesus, kuasa Tuhan dan perjamuan yang kami ambil, kami sudah diberi kelegaan oleh Tuhan. Allah yang hidup melakukan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Berkati terus keluarga kami Tuhan. Berkati terus usaha pekerjaan kami. Berkati usaha pekerjaan suami kami. Berkati anak-anak kami, studi mereka, kuliah mereka. Tuhan apapun, dimanapun anak-anak kami berada, Tuhan menyertai mereka. Kami rindu Jemaat Fajar Baru, jemaat yang memuliakan Tuhan, menjadi alat yang mulia dalam tangan Tuhan, menjadi bejana yang mulia dalam tangan Tuhan. Seperti apa yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Berkati Bapak Pendeta Sarmen, berkati WL, Singer, pemain musik, multimedia, Asyar, semua, bagian sound, semua Tuhan memberkati. Tuhan sekali lagi, berkatilah guru-guru sekolah minggu ya Allah. Berkati mereka Allah, pelayanan mereka juga terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Kita bersyukur mempunyai Allah yang selalu dapat kita andalkan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya kita diberkati oleh Tuhan. Syukur hanya